Assalamualaikum, apa kabar teman-teman yang paling rajin luar biasa ikut webinar. Kali ini setelah 2 bulan ya kita absen webinar dan sekarang jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semuanya? Kali ini resepnya luar biasa karena kita akan membuat pizza ya, pizza yang biasanya pada antri di mall untuk mendapatkan model-model baru pizza. Saya akan ajarkan hari ini membuat 2 macam kulit pizza sesuai dengan resep yang sudah saya bagikan melalui grup ya. Nah, bahan yang pertama ini dia tepung terigu protein tinggi, bisa juga sih kalau mau pakai yang proteinnya sedang juga. Lalu ada ragi instan, ini ragi instan saya menggunakan Fermipan. Lalu ada gula pasir. Gula pasir kemarin sempat jadi diskusi ya, ini kok ada 2 macam, yang 1 sendok makan, ada juga yang 2 sendok teh, pakai salah satu saja, jadi saya pakai ini yang 1 sendok makan. Oke, kemudian sedikit minyak zaitun dan air. Airnya hangat kuku boleh, atau air es juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Hangat kuku kalau kita mau kerjanya cepat, jadi si ragi kita ajak bangun gitu supaya dia mulai makan. Makanannya ragi adalah gula dan gluten gitu ya. Semua bahan ini kita uleni. Bu Faiza biasanya suka nguleni pakai tangan, kali ini saya pakai mixer ya Bu ya, biar kita kerja cepat karena ada 3 macam topping yang akan kita buat. Ini tepung terigu, kemudian ragi instan ya, kemudian ada gula, ini diaduk sampai rata. Nah, kalau sudah rata, kita tambahkan minyak dan air ya. Ini airnya. Kalau uleni pakai tangan, air dimasukkan sedikit demi sedikit. Kalau pakai mixer ini bisa dituang semuanya. Kayak gitu ya. Uleni sampai bergumpal-gumpal, baru kemudian dimasukkan minyak zaitunnya. Nah, saya kerjakan di mixer ya Ibu ya. Setuju ya, yang pakai tangan tetap semangat, uleni saja. Menggunakan kecepatan medium saja. Nah, ini yang untuk pizza keju, saya sudah siapkan ini adonannya karena saya khawatir ibu nunggu 1 jam ya, ini karena adonannya harus didiamkan 1 jam. Saya sudah buat dari setengah jam yang lalu sehingga kita bisa lebih cepat lagi kerjanya ya. Ibu yang masih belum siap, adon saja gitu terus supaya sini-sini masih bisa lihat saya. Saya masih nunggu sampai dia bergumpal-gumpal karena sukses membuat kulit pizza ini mirip seperti sukses membuat roti. Jadi mesti diaduk sampai bergumpal-gumpal baru bahan lemaknya dimasukkan. Bahan lemak kali ini kita pakainya minyak zaitun. Misalnya nggak ada zaitun bisa juga dipakai minyak goreng biasa. Nah ibu-ibu ini sudah bergumpal seperti ini ya. Kita tinggal dimasukkan lagi minyak zaitun yang sudah kita siapkan, minyak zaitun, lalu kita uleni lagi sampai dia kalis. Saya pasang lagi mixernya. Kalau dirasa ada sedikit adonan yang mengeras, bisa ditambahkan air 1 atau 2 sendok makan saja sudah cukup ya. Jadi kalau uleninya agak berat itu bisa ditambah air sedikit. Baik, ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Yang mau bertanya kasih tanda aja. Saya masih melanjutkan menguleni adonan resep dasar pizza ya. Ibu, saya buka resep. Bacakan ya, campur semua bahan A, aduk rata, tuangi bahan B, itu air hangat dan minyak zaitun. Uleni hingga kalis dan elastis, bulatkan adonan, taruh dalam wadah baskom yang sudah dipoles minyak. Nah, minyak yang digunakan sebaiknya juga minyak zaitun. Lalu balik-balik agar semua permukaan terkena minyak, diamkan 60 menit dan adonan mengembang 2 kali lipat.
bagi adonan menjadi 4 bagian. Kita sambil mendiamkan 1 jam, kita akan masak membuat topping-toppingnya. Hal yang sama dikerjakan juga untuk adonan pizza keju. Bedanya untuk yang pizza keju kita buat dulu bahan A yang didiamkan selama 15 menit. Jadi bahan diam gitu ya Ibu ya. Setelah itu baru diadon persis seperti perintah yang ada di dalam resep. Nah, kalau di mixer kecepatannya saya tambah untuk mendapatkan adonan yang kalis dan elastis. Nah, kalau ibu-ibu di rumah pakai tangan boleh mulai banting gitu, banting, ulen sampai dia licin ya. Kalau mau menggunakan butter nggak perlu dicairkan juga nggak apa-apa Ibu, cukup langsung saja butternya dimasukkan kemudian diuleni bersama sampai dia menyatu gitu dengan adonannya, jadi sampai kalis, jadi nggak usah dilelehkan, nggak apa-apa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Faiza? Sehat Bu, gimana sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Kangen ya, lama tak jumpa. Iya Bu. Ibu saya pakai food processor, mixernya belum ada. Iya, nggak apa-apa. Bisa kan Bu ya? Kuat nggak dia untuk sejumlah tepung tadi? Kuat 400 gram. 400 gram kuat? Kalau kuat sih nggak mas. Kalau tidak ada kuat. Oke. Oh iya. Cuma tadi lupa Bu, minyaknya saya masukin duluan. Oh nggak apa-apa sih, nanti bakal nyatu juga, nggak masalah, nggak masalah. Ini Ayo Bu. nggak ada kesulitan ya Bu Faiza ya. Saya sih udah ngadon yang keju karena supaya mempercepat juga. Ini saya kasih minyak di wadah baskom yang akan dipakai untuk menyimpan adonan supaya dia nggak lengket. Nah ini dia adonan saya sudah jadi. Ini kalau pakai mixer cepet deh Ibu ya. Kita sedikit ulen. Ibu yang dari luar kota dan luar negeri, siapa aja yang ada di sana? Ibu yang dari Sorong, Ibu Juriah ya? Ibu Jumriah, apa kabar nih? Ibu Jumriah selalu semangat. Ini ya dia sampai licin seperti ini. Kemudian kita letakkan di baskom yang sudah saya beri minyak tadi ya, seperti ini. Nah ini kita diamkan selama kurang lebih 1 jam. Nah demikian juga yang adonan pizza keju diperlakukan yang sama, diamkan selama 1 jam juga. Setelah 1 jam, kita kayak di TV aja ya Bapak Ibu ya. Saya sudah punya nih yang sudah 1 jam. Ya mengembang, beda banget ya. Ini tadi awalnya seperti ini, setelah mengembang 2 kali lipat lebih ya ini ngembangnya ya. Jadi seperti itu. Mohon maaf saya terpaksa mempercepat dengan teknik seperti ini karena waktu webinar kita nggak sampai 2 kali 1 jam gitu. Jadi ini saya sisihkan, ditutupi menggunakan plastik tipis atau pakai serbet juga nggak apa-apa. Gitu. Ibu Neni dari Qatar, apa kabar? Kita ketemu lagi di sini ya. Saya agak prihatin, baru saja saya pulang umroh, ternyata sekarang sudah nggak boleh lagi pergi ke sana, alhamdulillah sudah kelewat. Nah ini terus kita tinju, lalu kita bisa bagi menjadi 3 atau 4 misalnya gitu ya. Ini kembali tipis, seukuran pizza yang akan kita buat. Jadi misalnya mau dibuat ukurannya 1 pan pizza yang 20 cm diameternya, ini bisa dibagi 3. Atau mau bikin yang giant pizza yang misalnya ukurannya 60 kali 40, itu juga bisa. Satu adonan ini langsung jadi 1. Ini saya potong kira-kira saja. Menjadi 3 bagian ya. Atau 4 deh, saya bikin 4. Di sini soalnya krunya banyak Ibu, biar semua makan pizza.
Begini ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk bisnis, untuk terima pesanan atau untuk restoran, nah itu harus ditimbang persis supaya ukurannya standar. Ini kita bulatkan seperti ini untuk kita diamkan lagi selama 15 menit. Sembari kita bisa membuat toppingnya. Bu Iza, maaf ya kalau lari-lari, tapi tenang aja, tetap dikerjakan seperti pada resep, karena kita bisa sambil membuat toppingnya. Nah ini sekarang kita diamkan lagi, bisa diloyang kayak gini ya. Loyangnya bisa dipoles dulu dengan minyak zaitun atau pakai mentega juga nggak apa-apa. Nah ini kita tutup dengan plastik. Kita sisihkan dulu. Gitu ya. Saya langsung siapkan bahan topping. Membuat pizza yang paling utama adalah membuat saus pizzanya. Jadi saus Italianya ini kita bisa simpan, masak sekalian jumlah banyak, simpan dalam kulkas, anytime mau bikin pizza tinggal sendok dan poleskan saja. Beberapa pizza yang murah, misalnya untuk kebutuhan jualan yang personal, untuk anak-anak sekolah dan lain sebagainya, mereka biasanya tidak menggunakan saus pizza Italia ini, tapi yang digunakan saus tomat biasa gitu. Ya sesuai harga jual aja sih. Saya siapkan yang pertama saus dasar pizza ya, bahannya ya. Resep dasar saus pizza. Ini bisa juga untuk jualan. Misalnya ibu mau khusus jualan saus pizza saja, itu juga bisa disimpan di dalam botol-botol. Bahannya yang pertama adalah tomat segar yang sudah dicincang. Nah ini kebetulan saya dapat tomatnya agak pucat ya, tomat organik. Di sini warnanya kurang merah gitu, tapi sebenarnya yang merah justru yang bagus, yang supaya warnanya seperti pizza yang ada di restoran-restoran. Kemudian yang kedua adalah minyak goreng untuk menumis. Ini minyak goreng untuk menumis. Lalu ada bawang bombay yang sudah dicincang. Saya nggak tahu apa yang terjadi, di Jakarta lagi susah sekali mendapatkan bawang bombay. Sampai beberapa member-member NCC itu bikin status di Facebook, bawang bombay hilang, gula pasir hilang. Lucu sekali di Jakarta, negeri yang paling makmur ini, beli gula pasir hanya boleh 2 kilo saja setiap orang. Kemudian ada bawang putih yang sudah dicincang. Lalu ada pasta tomat. Nah pasta tomat ini warnanya merah ya, jadi bukan pasta tomat yang biasa untuk makan bakso atau soto, tapi ini tomato paste gitu, bentuknya kalengan. Kalau di supermarket itu adanya di rak yang isinya pasta-pasta ya, jadi kayak spaghetti segala macam. Lalu ada daun basil. Ini saya pakai basil segar. Kebetulan pas ada. Kalau misalnya nggak ada, kita pakai basil yang kering juga nggak apa-apa. Nah ini kalengnya seperti ini. Pure tomat ya, jadi puree tomat ini. Kalau misalnya kurang merah nanti karena tomat saya warnanya agak pucat, ini bisa ditambah ya sampai 2 kali lipat, misalnya 2 sendok lagi gitu, tuh bisa saja. Kayak gitu. Kemudian oregano bubuk, kita pakai oregano bubuk. Ini bumbunya serba Italia. Kemudian gula pasir, lalu ada garam dan lada hitam.
Lada hitam yang saya gunakan ini lada hitam bubuk, tapi sebenarnya untuk hasil lebih bagus lagi kita belinya lada hitam bulat, disangrai sebentar, kemudian diulek kasar gitu aja sudah cukup. Nah ini kita masak dengan cara taruh tomat dalam wadah, seduh dengan air mendidih, biarkan hingga lunak, kupas kulitnya dan cincang kasar menjadi seperti ini. Lalu kita panaskan minyak, tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum. Masukkan tomat cincang, pasta tomat, basil, oregano, aduk rata, masak terus hingga mengental. Lebih kurang 20 menit di api yang sedang saja ya, apinya agak kecil. Tambahkan lada hitam dan garam, aduk rata. Gitu, terus kita dinginkan, siap untuk dikonsumsi kapan saja diperlukan. Saya masak dulu ya. Ini. Kita panaskan minyak goreng untuk menumis ya. Oke, ini kita panaskan dulu. Ini. Iya. Saya tambahkan sedikit minyak lagi ya Bu ya, supaya nggak kering. Tunggu sampai dia panas. Boleh saja untuk nandain tuh kayak gini. Tandanya sudah panas ya. Kita tumis bawang bombay. Kemudian ada bawang putih. Biarkan sampai harum. Kalau sudah, kita masukkan tomatnya. Dimasak sampai layu ya. Assalamualaikum Mbak Dian, Nise, dan Mbak Reni. Ini baru gabung ya? Ada pertanyaan? Kita masak. Lalu ini saya tambahkan juga. Halo, Waalaikumsalam. Ini dengan Mbak siapa nih? Mbak Dian, Mbak Reni, atau Nise? Ini Dian Ibu, iya baru kali ini ikut gabung. Oke, baik-baik. Dari tadi menyimak apa ikut masak? Masih nyimak dulu Bu. Menyimak dulu ya, oke. Tadi yang ikut menyimak masih di dalam kereta siapa ya? Bu Faiza, halo Bu Faiza, keren deh dia sih. Ibu, Ya. tomat saya airnya banyak banget. Perlu disaring apa enggak, Bu? Airnya? Nggak apa-apa, Airnya banyak. nggak usah disaring, biarin nanti dimasak sampai dia mengering aja. Oh iya. Terus jadi masak biar airnya banyak. Biarin aja. Itu airnya datang dari tomatnya sendiri kan? Iya. Ya, bukan karena air rendaman. Habis Oh, itu kan diangkat. bumbu. Terus Iya, diangkat. Kupas. Terus saya iya kupas. Tapi nggak Jadi habis siram enggak saya air datang dari air rendamnya. jadi tomatnya udah saya rendam, langsung saya kupas, terus langsung saya cincang.
seair rendemannya itu? Enggak. Oke, ya. Kalau begini, kalau diangkat, dikupas, dicincang, nggak masalah, airnya jangan dibuang. Oh iya. Iya, Iya, kan iya, iya, udah benar. Oh gitu. Iya. Mana dia? Tomatnya mana? Banyak banget. Oke, nggak apa-apa. Saya sih agak-agak bisa. Karena bisa kalau nggak habis hari ini bisa dibikin pizza besok-besokannya. Iya, Bu. Oke, semangat. Ya, saya tambahkan ini ya gula. Kemudian ada garam. Garamnya habis. Ada ibu yang dari Bengkulu, Bu Amel, apa kabar Bu Amel? Kemarin terima kasih kiriman sirupnya sudah nyampe melalui saudaranya ya yang jadi dokter di sini di Rumah Sakit Tambak. Saya terima, seneng banget. Makasih, Bu. Sama-sama. Ini lada hitam juga saya masukkan. Ibu, kalau tomatnya direbus dulu boleh nggak, Bu? Direbus nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Tapi sebenarnya diseduh aja udah cukup. Udah terlanjur rebus ya? Enggak, Bu. Oh belum. Nggak usah rebus sebenarnya sih, direndam air panas supaya mudah mengupasnya. Kulit arinya itu kita buang. Makasih, Bu. Sama-sama. Nah ini Bu, ini daun basil. Saya dari tadi tuh sedang gregetan ya. Ini saya cari susah-susah sampai ke beberapa yang jualan sayuran organik. Terus nemu, terus dipakainya cuma 7 lembar aja tuh kayaknya rada sakit hati ya. Jadi ini saya tambahin sampai 2 kali lipat. Masih ada sedikit lagi, tadi saya pakai membuat oseng-oseng oncom. Bayangin oseng-oseng oncom pakai daun basil segar kayak orang Italia. Ini saya aduk rata. Kalau misalnya nggak ada basil segar, pakai basil kering juga nggak apa-apa ya, supaya saus tomatnya malahan lebih awet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Depok. Ulfa, Bu Bu Ulfa yang di Malang. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu nasi kebuli apa kabar? Alhamdulillah. Yang penting ke Jakarta mau kepingin lagi. Iya, kalau Jakarta hampir ya. Insya Allah. Baik. Ini biasanya Buat mana? Bu Ulfa tahu-tahu pizzanya udah jadi aja biasanya nih. Ini masih belum ngembang. Oh belum ngembang, ya udah diemin dulu bikin kopi dulu. Ini apa buat main? Ini saya nggak punya keju parmesan. Parmesan. Ya. Keju parmesan itu yang suka ditabur kalau kita makan di Pizza Hut, ditabur di atasnya spaghetti tuh. Seperti ini. Parmesan tulisannya kayak gini nih. Ini kalau ini yang sudah diparut, jadi kayak gini ya, udah halus tinggal tabur-tabur. Kayak gini ya. Nah, kalau ada juga yang masih blok, jadi kita parut sendiri. Ganti itu apa Bu selain itu? Gak ada penggantinya Bu. Ini soalnya yang bikin gurihnya tuh dia. Kalau misalnya nggak nemu juga ya udah diabaikan. Cuman rasanya menjadi beda. Iya. Iya. Ini masih belum datang ini yang belum. Oh, yang belanja. Oh, belanja dari kemarin Bu. Kemarin baru malam saya kemarin ada acara jadi nggak bisa belanja gitu ya. Oke. Nah ini saus saya udah mendidih ya, udah mendidih dari tadi. Ini sudah cukup kental rasanya gitu ya. Nah ini kita sisihkan. Kalau misalnya ibu mau bisnis jualan sausnya saja, ini didinginkan dulu, kemudian dikemas di dalam toples-toples selai gitu, kasih judul deh sausnya saus dasar pizza Italia gitu. Ini udah jadi duit nih kayak gini juga Bu. Ini kita matikan apinya. Lalu saya siapkan bahan yang kedua.